Apa kabar pemirsa, kita berjumpa lagi dalam Warta Parlemen. Informasi aktual seputar parlemen bersama saya, Medi Nugroho. Menyambut ulang tahun ke-72, DPR RI bertekad mewujudkan parlemen yang modern, yakni menjadi lembaga parlemen yang transparan, akuntabel, dan memanfaatkan teknologi informasi serta kredibel dan aspiratif. Masyarakat kini dapat menyampaikan aspirasinya dengan berbagai cara, baik langsung maupun melalui media yang telah disediakan. Wakil Ketua BWRT Agung Budi Santoso menilai dalam fungsi pengawasan DPR RI saat ini lebih terbuka dalam menerima aspirasi masyarakat. Penyampaian aspirasi dapat dilakukan dengan banyak cara, melalui media dan wadah yang telah disediakan, maupun bertemu langsung ketika kunjungan spesifik ke daerah, khususnya terkait persoalan-persoalan yang ada di daerah. Dalam fungsi anggaran, DPR ikut merencanakan rancangan undang-undang APBN bersama dengan pemerintah, agar APBN dapat dimanfaatkan secara tepat dengan pengawasan yang maksimal untuk kebutuhan pembangunan masyarakat di Indonesia. Teknologi informasi yang tepat, ya. Artinya bahwa selain kita didukung oleh teknologi yang baik, itu juga harus dengan mudah diakses oleh masyarakat dimanapun berada. Nah, kemudian sebagai lembaga yang berwibawa, artinya DPR juga harus mempunyai kewibawaan di dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya. Dan yang visi yang ketiga yaitu DPR sebagai lembaga yang kredibel, artinya DPR ini harus semakin hari semakin dipercaya oleh rakyat sebagai lembaga tumpuan rakyat untuk menyampaikan aspirasinya. Hal yang senada diutarakan anggota Komisi 11 DPR RI Muhammad Misbakun. Menurutnya, pembahasan undang-undang seringkali berlangsung alot akibat perbedaan pandangan maupun substansi antara DPR dengan pemerintah. Untuk itu, Misbakun berharap DPR dan pemerintah dapat terus bersinergi dalam merampungkan pembahasan undang-undang karena pembahasan tidak bisa dilakukan sepihak. Ia berharap capaian prolegnas ke depannya dapat terus ditingkatkan. Pemerintah harus juga punya keinginan untuk membahas undang-undang itu dengan cepat. Ada beberapa undang-undang yang kita ingin selesaikan dengan cepat, tapi pemerintah ingin menahan. Akibatnya apa? Antriannya menjadi memanjang karena kita kena kuota pembahasan dan kuota waktu dan kemudian kuota anggaran. Nah, inilah yang harus kemudian menjadi kendala, menjadi constraint pada saat kita membahas undang-undang itu. Tim Liputan TVR Parlemen melaporkan. Ketua Badan Kerjasama Antar Parlemen DPR RI melakukan sosialisasi mengenai peran dan fungsi Dewan dalam legislasi, anggaran, dan pengawasan. Pimpinan BKSAP juga menjelaskan peran DPR dalam diplomasi parlemen di forum-forum parlemen internasional. Ketua Badan Kerjasama Antar Parlemen BKSAP DPR RI Nurhayati alias Segaf, selaku pimpinan BKSAP DPR RI berkunjung ke sejumlah perguruan tinggi di Kabupaten Trenggalek dan Tuban, di Provinsi Jawa Timur untuk melakukan sosialisasi mengenai peran dan fungsi Dewan serta kiprah BKSAP dalam diplomasi parlemen internasional. Nurhayati alias Segaf mengatakan, selama ini banyak masyarakat memandang negatif kinerja DPR RI. Dengan adanya kegiatan sosialisasi langsung ke masyarakat, ia berharap masyarakat dapat memberi masukan secara langsung mengenai kondisi sosial masyarakat, seperti taraf hidup, pendidikan, hingga kesehatan. Sehingga hal tersebut dapat menjadi bahan masukan dalam diskusi pada forum-forum internasional demi tercapainya kesejahteraan sosial. Kami ingin memberikan pencerahan kepada siswa-siswi, mahasiswa-mahasiswi dan masyarakat di Trenggalek ini, khususnya di STIT Sunan Giri ini, supaya mereka terbuka bahwa di era globalisasi, di era borderless ini, kita harus berpikir yang lebih besar lagi. Kita berpikir bagaimana memperjuangkan bangsa dan negara yang sama-sama kita cintai ini, tidak hanya di dalam negeri tetapi juga untuk di luar negeri dalam rangka tentunya mencapai kesejahteraan masyarakat Indonesia yang sama-sama kita cintai dan banggakan ini. Itu tujuannya. Nurhayati mengingatkan salah satu yang harus diperhatikan dalam era globalisasi adalah masyarakat dunia yang terdiri dari berbagai macam bangsa dan negara. Untuk itu diperlukan diplomasi parlemen sehingga tercipta kesejahteraan bersama sesuai dengan amanat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, ini tadi alhamdulillah diakuin sama mereka bahwa ini bisa mencerahkan kepada mereka kerja dari DPR RI, tidak hanya BKSAP yang menjadi salah satu alat kelengkapan DPR RI ini. Dari Kabupaten Trenggalek, Provinsi Jawa Timur, Rangga Wijaya, TVR Parlemen melaporkan.
Komisi 2 DPR RI mengingatkan Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu untuk mengantisipasi permasalahan politik uang atau money politik dan netralitas aparatur sipil negara dalam pelaksanaan Pilkada serentak 2018 di Indonesia, khususnya di Provinsi Jawa Tengah. Ketua Komisi 2 DPR RI Zainuddin Amali yang ditemui usai kunjungan kerja spesifik terkait evaluasi Pilkada serentak 2017 serta persiapan dan kesiapan pelaksanaan Pilkada serentak 2018 di Provinsi Jawa Tengah baru-baru ini mengatakan persiapan dan kesiapan pelaksanaan Pilkada serentak 2018 di Provinsi Jawa Tengah cukup baik, di mana Komisi Pemilihan Umum dan Bawaslu harus belajar dari Pilkada serentak tahun 2015 dan tahun 2017 agar kesalahan-kesalahan bisa diminimalisir dan tidak terulang kembali. Zainuddin Amali juga menambahkan, Pilkada lalu masih banyak kekurangan, seperti adanya laporan dugaan money politik dan juga aparatur sipil negara yang dinilai tidak netral. Oleh karena itu, Komisi 2 DPR RI akan terus memantau kinerja KPU dan Bawaslu agar pelaksanaan pesta demokrasi berjalan dengan baik. Pelaksanaan Pilkada serentak di 171 tempat pelaksanaan itu dipersiapkan dengan baik, dan kalau toh juga ada hal-hal yang menjadi kekurangan, seperti tentang money politik, kemudian netralitas ASN, kan itu yang selalu menjadi masalah kita dari pilkada ke pilkada, bahkan pileg dan pilpres pun demikian. Anggota Komisi 2 DPR RI Zulkifli Anwar mengapresiasi kinerja KPU dan Bawaslu daerah Jawa Tengah dalam pelaksanaan Pilkada serentak 2017 yang telah menyampaikan laporan dan masukan yang dinilai tidak terlalu ada hal yang mengkhawatirkan. Ditambahkan Zulkifli, untuk menghindari permasalahan pilkada yang sebelumnya terjadi di Provinsi Jawa Tengah, tetap harus dilakukan evaluasi agar Pilkada 2018 dapat terlaksana dengan baik. Komisi 2 berdasarkan informasi yang diberikan kepada kami, ya tentunya kami memberikan apresiasi. Ini berarti kami lihat tidak ada persoalan yang sangat-sangat mengkhawatirkan untuk terselenggaranya acara pemilihan pelaksanaan pemilihan di 2018. Jadi sebagai masukan saja, kita ya sekali lagi apresiasi. Itu di data yang diinformasikan, diberikan. Ya data itulah dasar kita untuk menilai ataupun memberikan apa-apa yang harus kita berikan kepada mereka. Dari Provinsi Jawa Tengah, Ridwan TVR Parlemen melaporkan. Demikian Warta Parlemen kali ini, sampai jumpa pada Warta Parlemen berikutnya. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalam.